Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau yang lebih akrab disapa Didit Prabowo merupakan putra sematawayang dari pasangan Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo dengan Titik Soeharto. Didit Prabowo lahir pada 22 Maret 1984 di Jakarta, yaitu pada saat sang ayah masih berpangkat kapten dan menjabat sebagai Wakil Komandan Satuan 81 Kopassus. Sebagai seorang anak dari prajurit Kopassus, Didit kecil sebenarnya tak ingin harus selalu ditinggalkan oleh sang ayah untuk bertugas menjalani berbagai operasi, karena Didit kecil sangat ingin bermain dengan sang ayah. Melalui buku yang berjudul Prabowo Subianto Jalan Terjal Seorang Jenderal, dikisahkan bahwa hubungan ikatan batin antara Prabowo Subianto dengan Didit Prabowo sangatlah erat. Sejak masih berusia balita, Didit Prabowo selalu berharap kepada sang ayah agar tidak meninggalkannya, meskipun akhirnya sang ayah tetap meninggalkannya karena demi tugas negara. Masa-masa kecil Didit Prabowo selalu ditemani dengan sang kakek yakni Presiden Soeharto. Saat sedang bermain dengan sang kakek, Didit kecil selalu bertanya tentang keberadaan dan kondisi ayahnya ketika saat di medan tempur. Sang kakek pun sangat antusias menceritakan tentang bagaimana kehebatan Prabowo dalam menjalankan setiap misi-misinya. Dari sinilah Didit kecil mengetahui bahwa ayahnya merupakan sosok ksatria sejati. Seiring berjalannya waktu, Didit Prabowo semakin dewasa dan semakin paham mengenai kondisi ayahnya sebagai seorang prajurit ABRI. Puncaknya pada Mei 1998 ketika terjadi berbagai kerusuhan, Didit Prabowo mulai mengkhawatirkan kondisi sang ayah. Pada saat-saat seperti itu Didit Prabowo kerap kali menyampaikan kegelisahannya kepada para prajurit ABRI yang menjaga kediaman keluarganya. Saat itu Didit Prabowo berusia 14 tahun sehingga ia benar-benar paham dengan kondisi dan situasi yang terjadi di sekitarnya. Dulu saat papa saya pergi berperang, walau saya tahu ia bertaruh hidup dan mati, tapi saya tetap tenang karena saya tahu ia tetap akan pulang. Sekarang walau ia hidup tapi ia tidak bisa pulang, ujar Didit kepada para prajurit ABRI yang berjaga di rumahnya. Dengan mata berlinang air mata Didit bertanya kepada mereka, bisakah kalian membawa pulang papaku? Sontak saja para prajurit ABRI yang mendengar rintihan Didit ini juga turut merasakan kesedihan. Singkat cerita, saat itu Soeharto mengumpulkan seluruh prajurit ABRI dan menanyakan kepada mereka alasan mengapa Didit bisa sampai menangis. Seorang komandan Kopassus akhirnya menjelaskan bahwa Didit menangis karena ingin ayahnya pulang ke rumah. Mendengar penjelasan itu Soeharto pun langsung terenyuh dan langsung segera menghibur Didit agar tidak larut dalam kesedihan. Bagaimana menurut pendapat kalian Lur terkait kisah sosok Didit Prabowo yang merindukan kasih sayang dari seorang ayah ini? Baku hantam kalian di kolom komentar ya Lur.